Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdullah, saya dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 21043 Kita akan bahas mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan PUEBI merupakan pedoman yang mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang makin besar. Berikut ini adalah pedomannya. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, pemilihan kata. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pemakaian huruf. Pada pemakaian huruf ini, menjelaskan bagaimana cara menggunakan huruf bahasa Indonesia secara baik dan benar, yang sesuai dengan PUEBI. Pemakaian huruf ini terdiri dari satu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan dari huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Pertama, kita akan membahas mengenai huruf abjad. Setelah kita ketahui, huruf abjad itu apa sih? Dari zaman dahulu, dalam bahasa Indonesia yang dipakai untuk ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Berikut ini ada macam-macam huruf ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah huruf kapital dan huruf non-kapital. Setelah kita ketahui, huruf abjad adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dan yang kedua adalah huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, E, I, O, U. Yang kita ambil contoh dari huruf E ya. Huruf E itu bisa dibaca E, misalnya pada contoh anak-anak bermain di teras rumah itu bisa dibaca E. Dan yang kedua adalah pada huruf kecap. Kata kecap juga ini dibaca E. Yang kedua adalah diakritik E. E lagi dalam kata seri. Dan kata-kata militer. Misalnya kami menonton film seri, kami menonton film militer, Indonesia cukup kuat. Tiga huruf konsonan. Huruf konsonan yang menggunakan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, I, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang berlambungan dengan gabungan huruf K, H, I, A, U, E, I, dan O, I. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, H, biasanya dan NG yang biasanya dibaca N dan SY masing-masing melambangkan suatu bunyi konsonan. Yang enam, huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan pada huruf pertama awal kalimat, huruf pertama unsur nama orang, awal kalimat pada petikan, huruf pertama nama agama atau kitab suci, nama gelar, nama jabatan atau pangkat, nama bangsa, nama tahun atau bulan, huruf pertama unsur peristiwa, nama biografi, nama lembaga atau badan, nama buku atau karangan, nama singkatan atau nama kekerabatan. Yang ketujuh, huruf miring. Huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul buku, majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau asing. Yang kedelapan, huruf tebal. Huruf tebal ini dipakai antara lain untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti di buku, bab, atau sebab. Kita akan membahas mengenai penulisan kata. Penulisan kata ini memperkenalkan cara menggunakan kata bahasa Indonesia untuk menyusun kalimat secara baik dan benar. Penulisan kata ini antara lain terdiri dari kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, kata gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan atau akronim, angka dan bilangan, kata ganti, ku, kau, ku, mu, nya, kata sambungan, si, dan sang. Kita akan membahas mengenai kata dasar.
Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, itu sangat tebal. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Tulisan serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berkelanjutan, mempermudah gemetar. Yang kedua adalah bentuk terikat, ditulis serangkai dengan kata yang miripnya. Misalnya mancanegara, multilateral, narapidana. Ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya lauk pauk, tak pauk, berjalan, menemani, mencari, lama, tamah, terus. Gabungan kata, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, kita besar. Model linier, kami hitam. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membuka tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya buku sejarah baru, ada kata hubung. Buku sejarah baru. Gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah, mendapat awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, dan garis bawahi. Lanjutan. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran, misalnya serangkai, misalnya dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan. Ini tidak ada spasi karena ini ditulis serangkai. Gabungan kata yang sudah patuh ditulis serangkai, misalnya bagaimana, kilometer, dan serikatnya. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsur yang dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dilakukan di antara unsur-unsur itu. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih, tidak dipenggal. Yang keenam, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Yang ketujuh, partikel. Partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersurat dalam surat itu? Seperti kata bacalah ini, bacalah. Katalah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Bacalah. Dan apakah yang berasal dari kata dasar apa? Dan ditambahi imbuhan kah. Tulis serangkai. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, da, atau mulai yang terpisah dari kata mengikutinya. Misalnya, karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar sapaan jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan kata negara, serta nama dokumen yang resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Akronim, nama diri yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim, nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal ditulis dengan huruf kecil.
9. Angka dan bilangan. Angka atau angka Romawi lazim dipakai sebagai nama bilangannya atau nomor. Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Nama Romawi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kata ganti ku, kau, kumu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Terdapat imbuhan ku di depan kata jual. Majalah ini boleh kau baca. Terdapat dengan kau ditulis serangkai dengan kata dasar baca. Rumahnya sedang diperbaiki. Terdapat imbuhan di pada kata perbaiki ditulis dengan serangkai. 11. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat ini dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli, ditulis terpisah. Seperti kata si ditulis terpisah dengan kata pengirim. Si pembeli juga. Catatan, huruf awal yang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan, misalnya kita harus berserah diri kepada yang pencipta, itu baru dipisah. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca ini digunakan untuk memperjelas cara membaca pada suatu kalimat. Macam-macam pemakaian tanda baca ini antara lain yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, titik tiga, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda peningkat, atau apostrof. Yang pertama kita membahas tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat, pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Berarti dipakai pada akhiran, menunjukkan bahwa kalimat itu telah selesai. Yang kedua, dia akan datang pada pertemuan itu. Titik, berarti itu menandakan kalimat sudah selesai. Tanda titik dipakai di belakang angka ada huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Tanya satu titik, patokan umum. 1.1 isi karangan, 1.2 isi pasif, 1.2.1 gambar tangan, 1.2.2 tabel, 1.2.3 grafik. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dan dalam kalimat. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma juga dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki dan catatan akhir. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah digunakan tanda koma. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua dipakai di antara A. Jilid atau nomor halaman, B. Surah atau ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan. Yang kelima, tanda hubung.
Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung bergerak ulang. Tanda hubung juga dipakai untuk menyambung tanggal bulan tahun yang dinyatakan dalam angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Terdapat tanda tanya. Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Dan yang ke-8 adalah tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut digunakan. Bayarlah pajak tepat waktu, Pak. Masa dia bersikap seperti itu? 9. Tanda elipsis atau titik. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat kutipan ada bagian yang hilang. Misalnya, penyebab kemerosotan. Akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis juga dipakai untuk masuk jalan yang tidak sesuai dalam dialog. Misalnya, menurut saya seperti bagaimana, Bu? Yang ke-10, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit ketika maksud yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang punya arti khusus. Yang ke-11, arti petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kling-kling tadi? Tanda petik tunggal dipakai juga untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata untuk ungkapan. Ke-12, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung juga dapat dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Yang ke-13, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Yang ke-14, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam satu nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takvim. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau serta setiap. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang ke-15, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun konteks tertentu. Misalnya, Ciakan kusurati, kan sama dengan akan. Malam telah tiba. Apostrof sama dengan telah. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.